Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmah dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang dengan NIM 21143011015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi genetik. Mari disimak videonya. Sebelumnya, tahukah kamu bahwa bentuk hidup manusia bervariasi? Dan tahukah kamu mengapa warna kulit manusia berbeda-beda? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat penjelasan kali ini. Apa yang maksud dengan gen? Gen merupakan unit terkecil dari materi genetik. Gen merupakan bagian dari sepenggal DNA yang dibungkus protein histon. Gen terletak di dalam lokus pada kromonema pada bagian kromosom. Fungsi dari gen sendiri yaitu 1. Membawa informasi genetik individu ke turunannya. Yang kedua, sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Kromosom memiliki peranan dalam pengendalian sel tubuh autosom serta sel kelamin gonosom. Kromosom berperan penting dalam pewarisan sifat karena mengandung DNA. Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari kromosom. Apakah kalian tahu hubungan antara gen, DNA, dan RNA dalam sintesis protein? Pernah mendengar teori dogma sentral? Ya, dogma sentral berisi penjelasan mengenai hubungan ketiga hal tersebut mengenai replikasi, transkripsi, dan translasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai apa itu sintesis protein dan bagaimana prosesnya. Sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi pada eukariotik terjadi di nukleus, sedangkan prokariotik terjadi di sitosol. Pada proses ini akan terbentuk 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Inisiasi pada transkripsi ditandai dengan RNA polimerase melekat pada promoter, sehingga membuka rantai ganda DNA. Transkripsi mRNA hanya dapat terjadi pada rantai DNA. Fase pemanjangan ini disebut elokasi dengan penyelesaian pasangan basa nitrogen yang telah ada. Pembentukan mRNA akan berhenti ketika RNA berpolimerase bertemu terminal sehingga RNA polimerase dan mRNA akan terlepas dari DNA. Translasi terjadi di ribosom sitosol baik pada eukariotik maupun prokariotik. Namun, translasi pada prokariotik akan berlangsung tanpa harus menunggu terminasi transkripsi selesai. Hal ini disebabkan tidak adanya lapisan pemisah materi genetik dengan sitosol pada prokariotik. Inisiasi pada translasi ditandai dengan menempelnya subunit ribosom kecil tRNA yang membawa asam amino kode AUG dan peningkatan terakhir oleh subunit ribosom besar. Fase elongasi translasi yaitu proses penerjemahan setiap kodon oleh tRNA untuk membentuk polipeptida yang diikat oleh ikatan peptida. Proses penerjemahan akan berhenti apabila bertemu kodon stop yang menyebabkan terlepasnya semua jenis ikatan pada mRNA, tRNA. Asam-asam amino tersebut akan membentuk polipeptida dengan ikatan peptida antar asam amino. Polipeptida akan membentuk mikromolekul sebagai anabolisme protein. Setelah Anda melihat dan memperhatikan pesan dalam media ini, maka dapat kita simpulkan bahwa gen adalah unit terkecil materi genetik. DNA sebagai asam nukleat tersusun atas komponen fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Kromosom memiliki peranan penting dalam pewarisan sifat karena memiliki DNA. Dogma sentral adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara DNA, RNA, dan protein. Sintesis protein terdiri dari dua proses yaitu transkripsi dan translasi. Jadi, mengapa warna kulit dan bentuk hidung kita berbeda-beda? Perbedaan tersebut diakibatkan oleh aktivitas ekspresi gen yang diwariskan oleh kedua orang tua sehingga dapat disebut dengan pewarisan sifat.
Ya, yang selanjutnya ada materi tentang anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh manusia. Setiap sistem yang terdapat di dalam tubuh manusia memiliki fungsi masing-masing. Sistem yang pertama yang terdapat dalam tubuh manusia yaitu sistem rangka. Rangka manusia tersusun dari 206 tulang yang dihubungkan dengan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Berikut keterangan tulang-tulang yang menyusun kerangka manusia. 8 buah tulang di kepala, 25 tulang di kerangka dada, 14 buah tulang di wajah, 26 buah tulang di belakang dan pinggul, 6 buah tulang di telinga dalam, 64 buah tulang di lengan, 1 buah tulang di lidah, dan 62 buah tulang di kaki. Fungsi dari sistem rangka yaitu untuk bergerak, tempat melekatnya otot, melindungi organ-organ dalam, menopang, dan memberikan bentuk tubuh. Sistem yang kedua yaitu sistem otot. Di dalam sistem otot manusia terdiri atas 600 otot. Fungsi dari otot yaitu membantu pergerakan tubuh, aliran darah, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Otot ini juga berada pada anatomi tubuh manusia bagian belakang. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis otot. Yang pertama yaitu otot rangka yang terhubung dengan tulang. Yang kedua otot polos yang ditemukan dalam organ pencernaan. Yang ketiga otot jantung yang ditemukan di jantung. 3. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi yaitu 1. Mengedarkan darah ke seluruh tubuh. 2. Melindungi tubuh melalui darah putih untuk melawan kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, mempertahankan homeostasis, keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Yang keempat, ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan melibatkan organ-organ yang disebut sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari organ yang ada di mulut hingga usus besar. Akhir dari sistem pencernaan yaitu menghasilkan urin dan fases yang dihubung melalui anus. Fungsi dari sistem pencernaan adalah untuk memproses makanan menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kelima ada sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam tubuh. Kelenjar tersebut yaitu hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pinjal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin atau gonad. Kelenjar tersebut akan bekerja sesuai dengan rangsangan yang diterima dari sistem saraf pusat dan reseptor kimiawi di dalam darah dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar lain. Lalu yang keenam ada sistem saraf. Sistem saraf memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Sistem saraf manusia terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf otonom dan somatik. Yang ketujuh ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida, serta produk limbah lainnya yang dapat mematikan jika dibiarkan menumpuk. Terdapat 3 bagian dari sistem pernapasan yaitu paru-paru, saluran napas, dan otot respirasi. Selanjutnya ada sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang berbahaya. Getah bening, limpa, sumsum tulang, limfosit termasuk sel badan sel T, timus, dan leukosit termasuk dalam sistem kekebalan tubuh. Yang kesembilan ada sistem limfatik. Sistem limfatik merupakan sistem yang berperan pula terhadap pertahanan tubuh. Sistem limfatik terdiri dari kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening. Tugas utamanya yaitu membantu menyalurkan getah bening yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu, sistem limfatik juga membantu menghilangkan cairan getah dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah. Dan yang terakhir ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Organ hati berfungsi mengeluarkan empedu, kulit berfungsi mengeluarkan keringat, dan paru-paru mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf dan semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.